Halo, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Ayu Dewi. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk bersahabat dengan sampah dan juga mengenal apa itu ekoenzim. Buat teman-teman yang masih mempunyai pemikiran bahwa sampah itu menjijikan, tidak mempunyai nilai ekonomi, nah teman-teman semua wajib menonton video yang satu ini. Tentunya saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh dua orang yang sudah ahli di bidangnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk simak video berikut ini. Oke, buat Pakku sama Mas Awa, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Mas, Pak kabarnya? Iya, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah sarapan kan Mas, Pak? Belum ya, Mbak? Masih sarapan. Belum ya. Oke. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Mas Awang. Oke. Selamat pagi, nama saya Awang Kurniawan nih. Ini bersama Pak Kusnadi. Saya selaku aktivis di lingkungan nih. Sudah bergelut sekitar kurang lebih mulai dari 2011 sampai sekarang itu. Oke. Pak Gus, sebelumnya. Saya Kusnadi. Saya dari Sosari, Jogorito, Berbah, Sleman. Dan saya sama dengan Mas Awang bergelut di sampah sudah sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu. Ya, sekitar tahunnya sama lah dengan Mas Awang. Terima kasih. Dulu tuh kok bisa punya keinginan buat mengolah sampah itu gimana ceritanya kan? Padahal kan sampah itu masyarakat Indonesia kayak punya stigma jijik gitu ya kalau berbicara tentang sampah. Nah itu dulu gimana sih kok punya keinginan untuk itu? Ya, saya sendiri pribadi dari panggilan hati, jadi panggilan hati melihat di sekitar kampung atau dusun banyak sekali, apalagi sekarang banyak makanan instan, tentunya sampah plastik yang terbesar itu berserakan di kebun. Itu kok miris nih menurut saya gitu. Terus akhirnya timbul gagasan seandainya ini sampah bisa dikelola dan bisa diberdayakan, kita jual yang laku, tentunya akan ada nilai plusnya tersendiri. Jadi lebih ke panggilan jiwa kalau saya gitu. Panggilan jiwanya besar sekali. Terus permasalahan yang paling besar menurut Mas Awang sama Pak Kus terkait sampah ini apa? Khususnya kayak di daerah Sleman gitu. Entah sampah yang misal kayak TPA-nya terlalu menumpuk sampai ditutup atau seperti apa gitu. Jadi itu kalau masalah terbesar itu di kesadaran jiwa sih dari masing-masing. Kita itu kan makhluk pembuat sampah paling besar. Kita tiap hari pasti sampah itu kita akan menimbulkan sampah, dan itu yang paling pokok itu ya kesadaran pribadi. Kalau sampah-sampah yang kita keluarkan itu sebenarnya bisa kita olah, yang laku dijual, yang tidak laku bisa dimanfaatkan yang lain, terus yang organik bisa dibuat kompos atau dibuat ekoenzim atau yang lain. Ya, dari awalnya itu tetap di kesadaran jiwa dari pribadi. Itu kalau saya sih, kalau Mas Wan mungkin atau mindset dari pola pikirnya gitu ya. Jadi sampah kan tidak semerta menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tetap menjadi tanggung jawab individu juga gitu loh. Jadi sampahku ya tanggung jawabku, harapannya bisa terselesaikan. Kalau dari rumah tangga sudah dipilah, kita olah, tentunya tidak lagi menyebabkan masalah gitu loh. Betul. Ya. Terus berbicara kayak tentang mindset ya berarti ya. Nah itu caranya Mas Awang sama Pak Kus buat menyadarkan masyarakat gitu, itu gimana sih? kalau FLW itu kan punya programnya untuk ikut serta bantu pemerintah menyadarkan masyarakat. Ya, dan kita pendekatan secara organisasi atau pendekatan secara pribadi. Kita melakukan sosialisasi pengelolaan sampah di masing-masing, di tiap tempat ya, di 4 kelurahan
Dan adalah itu kan ada 4 kelurahan, Mm-mm. Jogotirto, Sendang Tirto, Tegal Tirto, dan Kali Tirto. Nah tiap-tiap kelurahan kita punya pokja masing-masing, dan mereka bergerak untuk terus kita membuat atau sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Itu tujuannya untuk menyadarkan, ya kita bareng-bareng menyadarkan diri kita untuk peduli dengan sampah, peduli dengan lingkungan. Harapannya nanti sedikit mengurangi. Kalau kita belum bisa untuk benar-benar tidak ada sampah, itu kayaknya tidak mungkin. Itu tetap kita cuma mengurangi. Ya, Itu kan program kita selanjutnya gitu. Kita pertama sosialisasi, Mm. terus kedua kita mendorong mereka untuk buat bank sampah atau kelompok pengelola sampah. Itu ada bank sampah ada, terus ada sodako sampah. Itu kan masing-masing bergerak bareng. Bedanya kan kalau sodako sampah itu memang si apa masyarakat tidak mengharap pengembalian. Kalau bank sampah, masyarakat masih bisa menerima dari hasil penjualan sampah tersebut. Itu kita menginisiasi mereka untuk membuat bank sampah, dan setelah itu pun kita akan mendampingi pemilahan, terus sampai ke penjualan. Kita dampingi sampai penjualan, Mbak. Gitu. Terus ada permasalahan-permasalahan, nanti kita bantu. Nanti kalau kita nggak bisa, nanti akan kita minta ke dinas lingkungan hidup untuk membantu. Misal kalau dinas itu bisa membantu, ada yaitu sosialisasi, ada membuat kerajinan berulang, terus juga bisa membantu sarana prasarana atau sarkas. Ada gerobak, ada timbangan, ada TPS 3R, ada tempat pilah, itu dari dinas. Kalau kita sebatas membantu disosialisasi dan pendampingan sampai ke penjualan. Terus pasca selanjutnya kita tetap mendampingi sampai terus ya bisa jalan gitu. Bisa jalan. Mungkin sama edukasi ya. Edukasi penerapan dari untuk mindset kan tidak cuma 1-2 hari ya. Prosesnya lama gitu. Dan nanti betul. bisa berhari-hari, berminggu-minggu sampai mungkin bertahun-tahun untuk mengambil paling tidak edukasi dari sedini mungkin. Karena biasanya kalau kita sosialisasi juga kita tanamkan pada mulai dari diri sendiri, keluarga. Harapannya dari mulai keluarga sudah memilah, terus nanti membentuk suatu kelompok akan tercipta suatu edukasi cinta lingkungan itu Pak Ciling terhadap generasi muda, terus orang tuanya gitu loh. Terus nanti serata edukasi minimal mindset akan berubah gitu loh, sedikit demi sedikit lah gitu. Kalau langsung seperti membelakkan telapak tangan kayaknya juga tidak bisa gitu. Paling tidak juga menggaya hidupkan untuk mengurangi sampah. Mungkin kalau berbelanja nih bawa tas sendiri biar pastinya juga akan berkurang, itu tim menggaya hidupkan untuk cinta lingkungan itu. Berarti peran pemerintah tadi dari mana? Itu dinas lingkungan hidup. itu udah berperan juga ya untuk pengelolaan sampah ini. Oh iya. Oh, memang dari kita memang berapa ya? Kita tuh dibimbing atau dibina langsung dari dinas lingkungan hidup dan Kabupaten Sleman. Juga Kapanewon juga banyak memberi support ke kita dari kegiatan, terus dari pemerintah kelurahan juga support banyak juga. Jadi kita tidak bisa menyampaikan pemerintah-pemerintah yang ada di kita, misal kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Mereka support banget kok. Cuman ya ada kadang-kadang ya ada banyak, ada sedikit gitu. Posisinya beda-beda. Yeah. Atau kadang pula kita sebagai monitoring untuk perkembangan bank sampah yang ada di dusun. Biasanya dari Mbak DLH, kalau ada yang mengajukan proposal lu mesti tanya ke kita, Mas tolong ini dicekkan, ini benar-benar sudah jalan atau belum. Mereka untuk mengucurkan sarananya kan tentunya akan dilihat real di lapangan, ini bangsa sudah jalan atau belum. Nah, kita tinggal melaporkan saja sesuai dengan kondisi yang ada di bawah. Kalau sudah berjalan tentunya mereka akan meng-ACC gitu sebagai kepandang
bisa sebagai kepanjang tanganan dari Dinas Lingkungan Hidup ya, mungkin di tingkat Kapanewonnya mungkin kita kayak gitu. Malah bagus gitu Mas, maksudnya dari pemerintahnya sendiri tuh udah ada berperan aktif gitu. Ya. Jadi nggak hanya masyarakatnya aja tapi pemerintahnya tuh juga dukung. Terus bank sampah tadi tuh otomatis kan menghasilkan suatu produk ya. Nah itu kira-kira produknya itu apakah ada pasar tertentu untuk menjual barang-barang seperti itu? Soalnya kan kalau dilihat di pasar-pasar lain tuh kayak masih jarang gitu ya untuk menjual hasil-hasil seperti itu, hasil-hasil dari pengolahan sampah. Nah itu apakah ada pasar tertentunya? Mungkin misal kayak bikin tas dari limbah sampah, mungkin itu mau dijual di pasar A atau di mana gitu, apakah ada di sini? Ya, kreasi daur ulang itu memang ada beberapa kelompok yang sudah membuat gitu loh, tapi kendalanya saat ini di pemasaran itu memang belum begitu menggeliat nih gitu. Jadi kadang kalau kita sudah buat agak banyak yang dari dinas juga membantu tapi belum bisa maksimal gitu loh. Mungkin untuk menembus pangsa pasar baik di luar maupun di dalam sendiri ini juga proses. Dalam hari ini dinas tetap mengupayakan untuk agar nanti barang-barang daur ulang ini bisa laku gitu loh. Saat ini paling tidak kita pakai dahulu lah, kalau enggak dijual online, kalau enggak laku ya kita berdayakan sendiri, kita bisa pakai sendiri gitu. Kalau dari dinas itu supportnya untuk daur ulang atau kalau daur ulang itu kayaknya belum, karena mau ganti upcycle ya istilahnya. Kalau itu kerajinan itu dari Dela itu sering adakan pameran, kadang di Kabupaten Sleman itu ada beberapa kali ada pameran tiap tahun. Terus di Dela Provinsi itu juga mengadakan pameran, kadang di Mall Malioboro ya, di apa namanya, swalayan besar, namanya apa coba? Swalayan besar itu namanya apa? Galeri. Swalayan besar itu Besarnya. kayak mall-mall itu kita sering di sana. Beberapa mall kita pernah pameran di sana. Itu yang mengadakan, yang memfasilitasi Dela Provinsi. Terus kita kadang diajak ke pameran nasional itu di Jakarta biasanya, di Jakarta Convention apa ya? Hal. Ya itu di sana. Lupa namanya. Ya harapannya untuk membukakan pasar ya. Mungkin dari khalayak ramai atau masyarakat umum bisa tahu produk dari daur ulang ini gitu loh, dengan adanya pameran tadi. Dan sebentar pameran yang kalau di mall-mall itu malah bagus soalnya, apanya? Pasarnya. Sangat bagus. Jualannya juga lumayan. Nah, itu makanya karena kemarin tak 2 tahun pandemi, itu jadi Off. sementara bisa berhenti. Gitu. Itu support dari pemerintah bagus banget, sudah sangat bagus. Cuman kita hanya tinggal meraih bantuan dari pemerintah. Terus teman-teman yang lain kan ada yang dapat TPS 3R, itu total dana yang dibutuhkan sekitar 600 jutaan. Itu besar toh. Itu satu unit TPS 3R itu lengkap. Ada bangunan untuk milah sampah, ada motor roda 3, ada alat untuk membuat kompos, itu sudah disiapkan di sana. Itu yang dari pemerintah. Supportnya. Iya, supportnya gede. Tapi kadang kita juga dapat support bukan dari pemerintah, dari CSR. Kita juga dapat seperti itu. Mas Awang di kelompoknya juga dapat dari Candi Prambanan. Itu. Banyak teman-teman yang lain tuh kita dapat support bukan dari pemerintah, dari CSR. Itu yang kita akan berusaha untuk itu. Tidak mengharapkan benar dari pemerintah, kita mengharapkan dari yang lain. Ini yang lebih besar, Terus pengolahan sampah yang baik tuh kayak gimana tuh? Kayak tata kelolanya, misal kayak apa ya? Tadi kan daur ulangan dari yang anorganik. Nah, mungkin dari rumah tuh memilah sampah yang baik tuh seperti apa gitu?
Iya, Mas Awar menerangkan. Kalau merujuk di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 itu di pengolahan sampah memang harus ada reuse, recycle, sama satunya apa? Reuse, recycle, dan reuse. Kalau itu panjangnya. Itu. Ini pengolahan atau pemilahan di awal, di awal itu terus ada mendaur ulang, terus ada mengolahnya itu. Memang tahapan-tahapan itu yang harus dipenuhi dari saya dari pengolahan sampah itu. Kalau dari rumah sudah terpilah, harapannya nanti ngumpul di bank sampah atau setrika sampah. Nanti di situ dipilah lagi yang layak kreasi atau layak daur ulang, dibuat daur ulang sebisa mungkin. Terus nanti yang laku jual kita jual dengan di pelapak, karena kalau kita mengolah sendiri kan harus ada alat, kita belum punya gitu. Terus mungkin yang diolah kayak kompos, kayak daun itu bisa kita komposkan organik untuk media tanam gitu. Nah ini harapan saya pribadi, mungkin kadang kala ini tindak pidana ringan saat pengolahan sampah atau yang buang sampah itu sembarangan kan belum ada tindakan secara nyata. Biasanya kita mau buang kemana itu loh, orang yang buang sampah ini yang belum mengerti, mungkin belum sadar dan sebagainya itu. Tapi kalau mungkin sedikit ditekan dengan aturan, ya mungkin ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi paling tidak kalau aturan ditegakkan dari mungkin tingkat kelurahan itu, ini wajib harus memiliki bank sampah itu dengan ada tata kelola yang sudah dibuatkan draft itu insya Allah nanti sampai ke jenjang level kabupaten pun insya Allah akan berjalan gitu loh. Kalau contoh kecilnya, sempat ada teman dulu sempat main di Jepang, aku dokter, salah satu teman kami itu di sana itu peraturan atau perundang-undangan itu sudah ditegakkan dari bawah. Memang kalau mereka buang ada dendanya jelas, denda sekian ribu mana, terus mungkin kalau denda kurungan gitu, jadi ada ya ditakut-takuti gitu loh. Nah itu mungkin apa efek jerahnya itu harapannya gitu. Mungkin di beberapa wilayah kayak di Bali itu kan sudah ada perda untuknya pembatasan pengurangan plastik, kalau di swalayan harus berbayar, itu salah satu juga menekan gitu loh. Jadi kalau nggak bawa tas harus beri kreseknya 500 rupiah umpamanya, itu kan menekan juga, wah ketimbang saya beli saya bawa sendiri. Nah itu mungkin salah satu gitu. Itu di Bali sudah berjalan, sama ada di beberapa kota di Bogor gitu. Kalau pengolahan sampah seperti itu, kira-kira yang udah Mas Awang sama Pak Kus jalanin nih, misalkan mengolah sampah tadi yang organik sendiri, anorganik sendiri, yang bisa dijual sendiri, itu udah menghemat sampah berapa persen kira-kira? Kan membantu mengurangi juga. Nah itu kira-kira udah berapa persennya sendiri selama bertahun-tahun ini? Iya, paling sekitar 20% ya Pak, sama dengan yang di kabupaten ya. Sekitar 20% pengurangannya. Pengurangan. Iya. 20% setahun atau udah dari total semuanya? Totalnya. Kita itu dari semua itu 20% kita mengurangi sampah. Memang berat sekali sih Pak untuk menghapus atau menghilangkan sampah itu, memang sangat berat sekali. Memang pemerintah sangat konsen untuk itu, supportnya ke masyarakat yang pengolah sampah itu banyak sekali. Kadang-kadang kan ada lomba di Yata untuk sekolahan, terus ada di Pura, ada apa nih Mas itu kan untuk Go green and clean itu biasanya itu kan salah satu apa ya, pancingan dari pemerintah untuk kita itu berlomba-lomba untuk mengelola sampah. Itu ada berbagai macam lomba, ada proklim, ada macam banyak sekali ya. Cuman memang namanya masyarakat dia sangat susah. Makanya konsep tadi pilah sampah dari rumah itu berjalan, katakanlah satu kelurahan sudah berjalan, itu sudah mengurangi banyak sekali di TPA. Harapannya kan tempat pembuangan akhir itu kan tempat hanya untuk membuang yang tidak laku atau residu itu sampah yang benar-benar tidak bisa didaur ulang di TPA tersebut. Ning
kenyataan di saat ini apa dibuang di sana gitu loh, akhirnya overload, terjadi lonjakan sampah gitu loh. Saya pernah eksperimen di rumah itu, dari saya benar-benar memilah antara kertas, plastik, kaca, terus yang organik sisa makanan. Tapi lah itu mungkin yang cuma 1% saja yang tidak bisa didaur ulang gitu, sudah mengurangi banyak sekali. Ini kuncinya di pilah sampah dari sumbernya. Itu contoh yang nggak bisa didaur ulang tuh apa aja mas? Yang 1%-nya tadi itu contohnya. Kalau di rumah saya sendiri, makanan bungkus makanan anak-anak itu yang di dalamnya ada aluminium foilnya, meling-melingnya itu. Cuma itu saja. Nah, itu yang nggak bisa benar-benar didaur ulang itu. Sama mungkin ada bungkus makanan yang terbuat dari styrofoam gitu. Itu ada teman yang menggunakan untuk bahan campuran bangunan bataku dan sebagainya gitu loh. Itu bisa mas? Bisa dicampurkan gitu loh. Kalau botol bekas kayak kaleng-kaleng gitu mungkin semprot nyamuk itu yang kaleng itu kira-kira didaur ulang atau di apa ya? Soalnya kan itu kan kalau di tulisannya nggak boleh dibakar ya. Nah itu kira-kira buangnya nanti gimana? Itu masuknya B3. B3 itu limbah B3. Berbahaya dan beracun. Itu maksudnya seharusnya itu dikelola oleh tim khusus yang menangani limbah, kayak limbah dari rumah sakit, itu masih di situ di kelola sampah B3 itu ada khusus. Biasanya itu masuk ke itu kayak kaleng yang pestisida, terus kaleng obat, kaleng yang berbahaya itu masuk ke B3. Itu ada dan itu ada izin khusus untuk pengelolaannya. Kayak soal oli itu masuk B3 juga sebenarnya, itu oli bekas itu masuknya ke B3. Tapi kadang-kadang kita kan kita akan ngawur saja, kita diam aja. Kalau kita ngumpulkan sebenarnya itu ada undang-undangnya sendiri untuk B3. Berarti itu yang sampah B3 tetap dibuang di TPA atau ada tempat khusus buat naruh sampah B3? Ya ada. Dia itu sudah menyiapkan tempatnya. Ada TPA yang khusus untuk medis dan B3 gitu biasanya. Ada ya? Tapi nek skala bank sampah tetap kita sendiri kan. Ini tidak membahayakan lah gitu. Ingat tetap itu laku, kalau nanti dibersihkan duluan tetap bisa didaur ulang untuk kalengnya. Dengan catatan harus bersih dahulu gitu. Nggak ada isinya ya, udah kosong. Nah, selain buat kayak daur ulang tadi sampah itu, kira-kira limbah sampah tuh bisa buat apa aja? Mungkin pupuk kah atau buat apa gitu? Ya, kalau pupuk yang dari organik itu nanti jadi pupuk. Organik itu diolah, dikompos, kompos juga jadi pupuk. Terus itu juga buat bensin, sama nanti bisa jadi cairan yang bagus untuk bermanfaat banyak sekali untuk bensin. Tapi juga bisa juga diolah si plastik tadi yang kayak Mas Aram bilang yang ada lapisan foil, aluminium foilnya itu bisa juga diolah jadi minyak, semacam BBM kayak bensin lah, itu bisa. Tapi memang itu perlu alat yang khusus dan pengenalannya yang khusus juga, tidak langsung bisa dipakai di motor. Tapi salah satu cara untuk pengurangan sampah yang tidak laku yang tadi ada aluminiumnya itu ya dibuat minyak. Alatnya emang agak mahal. Terus juga dibuat kayak paving block, itu bisa juga dengan pemasangan dengan alat yang khusus juga. Itu dibuat paving block bisa. Terus dibuat bahan bangunan juga bisa. Kalau buat tiang-tiang itu pakai itu bisa, karena ada teman-teman ada yang udah bikin di daerah Bantul itu udah ada yang bikin tulang-tulangan rumah itu dari plastik. Ini kayak pengganti semennya itu kayak plastik, tengahnya dikasih besi-besi, sama dengan buat rangka bangunan rumah yang dicor itu bisa dipakai itu. Jadi itu tengahnya tetap besi terus dikasih plastik itu atau 100% plastik? Tengahnya kasih besi, tetap besinya untuk penguatnya. Itu pengganti pasir sama semen. Itu bisa. Itu banyak yang udah bikin. Terus dibuat
kayak meja, kursi, dan banyak lagi Mbak. Sekarang udah mulai berbagai eksperimen. Ada teman yang udah dapat apa namanya paten untuk membuat papan dari tadi itu yang bling-bling tadi itu, dan jadi hasilnya tadi nanti akan warnanya kan tetap warna aslinya, warna misal catnya kuning ya kuning seperti itu, jadi warnanya bisa bagus, kayak mosaik itu. Wow, Itu yang keren. yang Keren. kita mau ngarang situ tapi biayanya terlalu tinggi. Kan dibutuhkan teknologi yang memenuhi standar tuh kan ya. Untuk skala bank sampah di dusun mungkin belum bisa itu dilaksanakan ya. Kita yang bisa saja sekuatnya kayak untuk kulit daun yang organik kita buat ekoenzim itu, untuk bocor tanaman, untuk pupuk dan sebagainya gitu. Sing simpel-simpel sing langsung masyarakat bisa mengaplikasikan gitu. Sebenarnya perlu penelitian dan perlu biaya. Ya. Saya punya yang alatnya di kita ada untuk membuat BBM itu. Tapi itu skalanya masih skala edukasi, bahwa yang penting kita mengatakan bahwa ke masyarakat bahwa plastik itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, dirubah menjadi bahan yang bermanfaat, misalnya bensin. Jadi kalau alatnya bagus itu bisa jadi bensin, solar, minyak tanah, dan gas. Bisa juga ada, jadi ada beberapa hasil, dan hasil proses pengolahan itu nanti ada arang plastik itu masih bisa dipakai untuk bahan bangunan. Terus foilnya itu yang aluminiumnya itu nanti bisa kalau banyak dikumpulkan bisa dicetak lagi menjadi aluminium batangan. Bisa. Kalau banyak, tapi kan karena alat kita itu kecil, prosesnya juga mahal, jadi sementara kita baru tarafnya edukasi ke masyarakat bahwa kita bisa seperti itu. Dan itu kita butuh support dari pemerintah yang banyak sekali. Tapi pemerintah itu susahnya kalau kita ngajukan seperti itu agak susah. Soalnya belum baku, belum ada juklak dari pemerintah yang di atas, kayak dari kementerian itu belum ada juklak untuk itu. Kalau kita hal baru biasanya susah kalau itu dapat bantuan itu. Mungkin nanti banyak yang bantu. Ya, semoga bisa ya Pak sampai ke atas. Amin. Terus kalau ekoenzim itu dari limbah sampah juga Pak? Iya, sampah organik itu kan banyak Mbak. Nah, salah satunya bisa dibuat pupuk kompos tadi itu, dan salah satunya bisa dibuat ekoenzim. Cuman kalau ekoenzim itu bahan organik yang bersih dan fresh, tidak boleh busuk, tidak boleh kotor. Jadi kayak pengolahan sampah organik eksklusif, itu yang perlu bahan yang bersih dan tidak kotor, tidak mau yang berbelatung gitu. Kalau kompos kan kayak orang-orang biasa gitu, jadi pakai yang busuk yang segala macam bisa kompos. Itu bedanya ekoenzim sama kompos, tapi tujuan sama, untuk mengurangi atau mengelola sampah organik. Nah itu kenapa yang nggak boleh busuk gitu? Kenapa yang harus masih fresh? Ya karena itu kan nantinya untuk tujuan akhirnya itu untuk banyak manfaatnya. Yang satu manfaat itu untuk bersinggungan dengan tubuh kita. Jadi untuk cuci tangan, untuk desinfektan, dan bisa untuk cuci mulut atau kumur-kumur, dan luka, apa namanya? Ngering. Bersih luka, itu juga bisa. Dan itu bisa untuk memurnikan atau ya semprot itu kayak memurnikan udara, membersihkan udara sebenarnya. Bisa disemprot pakai itu. Udara kan jadi lebih bersih. Juga bisa untuk membersihkan atau membantu ekosistem air. Itu kalau dituangin pakai ekoenzim, ekosistem air kan akan lebih bagus.
mikrobia atau yang ada di air tersebut atau di perairan tersebut akan berkembang dengan baik kalau dikasih tambahan ekoenzim. Gitu. Iya. Makanya kita butuh bahan organik yang segar. segar. Itu yang fresh. Fresh. Itu dulu awalnya tahu ekoenzim itu dari mana? Kok bisa mencetus bikin ekoenzim gitu? Iya. Itu duluan masuk di Indonesia sekitar 2 tahun, maksudnya dari Thailand, jadi Dr. Rosukan. Itu dia peneliti pertanian organik di sana, diteliti sekian mungkin bertahun-tahun nih di sana. Akhirnya kita mulai masuk itu dari Malaysia dibawa orang Malaysia, akhirnya sampai ke Indonesia gitu. Jadi saat ini kan lagi ngetren, jadi ngetrennya pun baru di beberapa tempat ke enzim Nusantara gitu loh. Makanya di Mbak ini khususnya di forum rumah hidup kita mulai kenalkan di masyarakat bahasanya ini loh cairan sejuta manfaat dari koenzim, dari kulit buah tentunya yang fresh tadi. Gitu. Boleh lihat itu ekoenzimnya di bawah? Ya, ini yang sudah jadi. Sudah jadi. Ini yang masih ada buahnya. Siap panen. Yang siap panen ini. Tapi ini belum panen, Mas. Belum. Masih beberapa alat tadi. Kalau ini masih nunggu berapa lama lagi, Mas? Apa ini tanggalnya sih? Yang tanggal enggak. Nah, ini ampasnya dari yang sudah terpanen. Ini ampasnya ini. Ini kan bisa kita fungsikan nih, kita fungsikan sebagai pengharum ruangan kalau kita keringkan dahulu gitu. Itu siap panen. Kita keringkan itu harum ya, kalau sudah jadi ini baunya itu sangat harum gitu. Kita keringkan untuk pengharum ruangan di mobil, dikasih apa nggih, kayak tas kecil itu kita masukkan itu kantong nggih. Dan kalau di rumah nggih insya Allah pengusir kecoak dan semut nih kita kasihkan di nampan tuh. Saya di rumah sudah coba itu, nanti insya Allah kecoaknya nggak mau mendekat kayak tikus barang itu mungkin baunya ya. Tikus juga nggak mau. Iya. Bisa tuh. Wangi, Mas. Iya. Wangi. Harum. Harum. Ini cara buatnya gimana, Mas, Pak? Cara buatnya ekoenzim. Iya, kalau standarnya kan perbandingan rumus utama kan 1, 3, 10. Jadi satunya tadi mikro mol itu tetes tebu gitu loh. Kita tetes tebu. Bisa gula aren juga bisa. Jangan gula pasir, karena gula pasir mengandung bahan kimia sintetik. Nah, akhirnya kita pakai monggo pakai gula, tapi yang murah ya tetes tebu itu aja. Terus 3-nya itu kulit buahnya 3 bagian, terus 10-nya itu adalah air. Memang kita timbang gitu biar nanti standar gitu. Timbangan berapa, Mas, per itunya? Misal kayak tetes tebunya berapa, buahnya berapa, airnya berapa gitu? Kita contohkan nih Pak, 1000. Terus 1 liter, ini kan wadah 1,5 liter nih. Jadi kita kasih air 1 liter. Air 1 liter berarti 3 bagiannya itu bahan organik sekitar 3 on. 3 onan. 3 on. Iya, kulit atau bahan organik. Itu semakin banyak macamnya semakin baik. Minimal 5 macam. Misal kulit jeruk, kulit apel, kulit nanas, kulit semangka, tomat, itu udah 5 macam. Itu lebih banyak macamnya, lebih bagus. 3 kilo, 3 on. 3 on. Terus molnya atau gulanya pakai mol kita biasanya itu cuma 100 gram. 100 gram. 100 gram. Itu dimasukkan ke sini. Tapi pokoknya namanya buahnya itu bahan organisnya itu dipotong-potong masukkan sini. Kecil-kecilan. Sebenarnya tidak dipotong juga apa-apa, asal bisa masuk ke ini. Tapi kalau ini kan mulutnya kecil, makanya dimasukkan, dipotong-potong dulu, masukkan. Setelah semuanya digojak seperti itu, terus didiamkan selama 3 bulan.
Oh, 3 bulan. Tapi di 7 hari pertama itu harus dicek, dilihat terus pagi, siang, sore, malam, terus dilihat terus. Nanti kalau ini keras, itu kan dalam proses fermentasi itu kan keluar gasnya. Gasnya itu kan kalau ini didiamkan, karena ini kan ruang udaranya kecil. Iya. Ini kan akan meletus, kalau bisa meletus. Kalau didiamkan saja 2 hari itu udah meletus ini kalau didiamkan. Makanya pagi, siang, sore harus dilihat. Pagi dilihat, siang dilihat, sore dilihat. Kalau kelihatan udah keras itu dibuka. Ini bukanya bukan dibuka utuh ya, cuman dikendorkan. Pelan-pelan. Lalu kalau langsung buka, langsung kayaknya masih ada gasnya. Oh, pelan-pelan gitu ya. Pelan sampai keluar gasnya. Oh. Itu tidak ada. Tidak ada. Nanti setelah keluar ini di rapatan lagi. Itu terus selama 7 hari minimal. Nah setelah 7 hari nanti tetap dilihatin. Tiap hari kalau memang keras ya terus dibundurkan. Sampai 3 bulan. Nah, Itu kenapa harus 3 bulan? Karena ini prosesnya minggu pertama. Bulan pertama itu kan keluar alkohol Mas ya? Iya. Gasnya itu. Gasnya alkoholnya keluar. Terus Tapi bulan keduanya itu keluar cukanya. Ini terus yang ketiga bulan enzimnya itu baru keluar. Gitu. Ini sama saja kita beternak mikroba ya, sebenarnya makhluk hidup ya di sini. Itu semakin banyak variasinya, mikroba yang hidup di dalam sini juga semakin variatif fungsi kegunaannya itu. Makanya kan mengapa harus 3 bulan, karena itu di bulan pertama keluar gas, baru bulan kedua cokak, enzimnya ke bulan ketiganya itu sempurnanya pembuatan ekoenzim. Lumayan lama ya, ya 3 bulan. 3 bulan. Itu nggak kerasa Pak, kalau kita buat tiap hari kan tertaruh aja nggak kerasa. Ya. Tahu-tahu udah jadi biasanya nanti kita tanggalin mana buatnya hari apa, tanggal berapa, kita beri tanggal, tandain, terus mungkin jenis variatif buahnya apa saja kita catat di sini. Nanti untuk eksperimen dengan buah lain dengan buah yang lainnya itu bedanya apa gitu loh. Biasanya harumnya beda, kalau lebih cenderung banyak kulit jeruknya harum itu bisa. Itu kalau buahnya semua buah bisa atau ada beberapa buah yang nggak boleh nih buat ekoenzim? Semuanya bisa, tapi ada yang nggak bisa sih. Yang saya itu yang berapa nggak bisa itu yang keras, salak itu salah, terus ada yang mengandung apa ya, lemak, minyak, minyak itu kayak mentega bukan, alpukat. Oh, alpukat ya. Alpukat itu kan mengandung lemak, itu nggak bisa. Terus kalau keras kayak durian itu nggak bisa. Terus itu tadi itu salak nggak bisa juga. Yang penting keras tapi mengandung lendir kayak kelengkeng, itu nggak keras ya, tapi ada lendirnya dalamnya itu bisa. Terus juga ini juga bisa ditambahi dengan bahan organiknya, bisa tambahin dengan sayuran, tapi cuman 10% maksimal dari berat yang mau dibikin. Misal kalau 3 on berarti cuman 0,3 gram. 0,3 on, 0,3 on. Dari 10%-nya itu. Sayuran bisa semua sayuran juga? Kalau sayuran bisa semua. Kenapa sayuran lebih dikit beratnya daripada buah? Karena sayuran itu kan lebih ringan Mbak. Kalau nanti ada penuh memenuhi itu loh, memenuhi wadah. Karena wadah juga. Berarti ekoenzim tuh benar-benar dari buah. Maksudnya kalau full sayur gitu nggak bisa ya? Kurang, ya bisa tapi kurang bagus. Bagusnya emang kurang maksimal. Keluar enzimnya kurang maksimal karena kebanyakan sayur itu. Gitu. Memang ada itu ekoenzim itu eksklusif. Harus pakai yang betul dan Fresh. Dan harus pilih-pilih, tidak semuanya bisa. Ya, oke. Terus misalkan nih saya mau bikin, terus kira-kira ada standarisasi kayak bagus enggaknya gitu atau ya
nggak ada itu. Kalau itu asal nanti 3 bulan pas kita mau panen itu dibuka, baunya harum, tidak bau apa ya, tidak bau kayak bau got itu, baunya berapa tuh, baunya kayak gitu, itu bagus, tidak berbelatung, tidak berbelatung, tidak berbelatung, tidak bau, warnanya bisa merah, bisa coklat gitu, coklat agak bening lagi ya, mungkin kuning, tergantung bahannya. Cuma satu yang boleh tapi tidak disarankan itu buah naga, kulit buah naga. Boleh. Karena nanti kan ini juga bisa dipakai untuk cuci baju. Ini bisa buat cuci baju. ya bisa. Cuci baju bisa pakai krem, Mas Awang sering keras pakai ini. Pakai ini Mas. Iya. Nah itu kan kalau kita pakai buah naga itu nanti kalau kita pakai kalau pas Cuci. kena dipakai untuk cuci, itu si baju akan Merah. Oh. Wow. Jadi akan membekas di situ. Makanya boleh tapi tidak disarankan. Nah tadi itu yang kayak tadi yang ekoenzim yang bukan gagal ya, cuman berbelatung atau berbau Baunya kurang sedap. kurang sedap itu berarti harus diperbaiki. Itu harus ditutup rapat terus dijemur di sinar matahari selama 3 hari, dalam sehari setengah jam. Setengah jam. Setengah jam terus diambil lagi. Nah itu yang tadi agak bau terus ada belatungnya. Nah belatungnya cuma dibuang dulu terus tadi itu sama dipanaskan selama 3 hari. Tapi cuma setengah jam per harinya. Nah itu tidak diperkenankan untuk cuci luka dan sebagainya yang bersinggungan dengan Kulit. itu sebaiknya dipakai untuk Tanaman. saja, untuk nyemprot tanaman, untuk pupuk gitu. Yang untuk tanaman, tidak pakai untuk kita. Kalau yang agak rusak tadi, tapi bukan gagal, agak rusak. Dan bagusnya lagi, ekoenzim itu tidak punya kadaluarsa, Expired. tidak punya expired. Nggak punya kadaluarsa. Semakin lama semakin bagus. Tidak misal udah jadi seperti ini, Pak. Nah yang ini dikeringkan aja, yang ini dalam kondisi seperti ini didiamkan saja selama bertahun-tahun nggak apa-apa. Yang penting tidak terbuka, rapat, disimpan di tempat yang jauh, tidak kena sinar matahari langsung, tidak berdekatan dengan bau yang menyengat kayak pestisida, bahan kimia yang lain itu kita aman sampai bertahun-tahun. Semakin lama semakin bagus. Kelebihannya itu semakin lama semakin bagus. Terus mungkin Tidak ada tempatnya yang tidak harus kan cuman kalau untuk praktek saja nih botol, mungkin punya toples yang agak lebar gitu loh, mungkin lebih bagus, menyacahnya kan nggak terlalu kecil, kita langsung masukkan gitu loh. Kayak kaleng wafer gitu Ya bisa. wafer. Ini intinya jangan yang beling besi atau yang pakai kaca, intinya plastik. Oh, Yang harusnya berbahan plastik. ya nanti. Kalau kaca kan nanti seandainya tidak berhasil dan pecah kan bahaya kacanya atau itu. Maka disarankan yang plastik. Terus tutupnya agak lebar, mungkin keluar gasnya juga tidak terlalu banyak juga nih. Kalau yang lebar itu biasa nih gitu. tidak meledak. Tidak meledak. Gitu. Medianya kan lebih lebar itu. Terus selain buat itu apalagi Mas? Berarti memakai ini tuh dikit aja gitu Mas, perbandingannya. Perbandingannya paling 1:10. 1 enzimnya, 10-nya air gitu. Itu bisa untuk kocor tanaman ada. Nanti ada kalau yang untuk diaplikasikan di di dalam tubuh itu ada aturan tersendiri, terutama yang harus memakai tetes tebu diganti dengan gula Jawa atau gula aren gitu. Kalau untuk konsumsi lebih aman gitu. Oh, ini bisa diminum juga? Bisa. Kalau ini enggak. Kalau ini kan pakai tetes tebu, seandainya memakai gula atau madu kan juga bisa, itu bisa diminum untuk detoksifikasi, detox penyakit. Tubuh kita. Tapi pengganti tetes tebunya itu gula atau madu. Iya, harus dibedakan itu. Dan mungkin buahnya juga fresh itu loh. Enggak yang enggak cuman kulitnya saja, tapi buah benar-benar buah fresh gitu loh. Karena untuk konsumsi di dalam tubuh kita. Tapi kita sarankan ya saat ini untuk tanaman saja dulu lah.
karena di kita itu belum ada pakar yang lebih mengetahui, ini belum berani bertanggung jawab, mendingan ke tanaman dulu untuk pembersih kloset, untuk cuci piring, cuci pakaian, untuk tanaman kita kocorkan, semprotkan, itu lebih manfaat gitu. Jadi menekan kalau ada satu hal di luar yang tidak kita kehendaki gitu. Biasanya aman diminum, kalau keminum Ya aman sih aman. sebenarnya. Tapi disarankan tidak diminum. Jangan diminum. Oh yang bilang tadi mas apa? Ini Nah, itu ya. ya, Ini klasik. dijelaskan. Ini yang tadi itu yang ini yang khusus untuk diminum. Itu namanya Klasik klasik enzim. enzim. Itu Yaitu apa bahannya itu? sama tadi itu. Bahannya perbandingannya sama. Cuman bahannya ini kan tadi yang apa namanya? Tetes Kata satu molasenya bagian. itu diganti madu kayak ini. Oh, madu. Pakai madu. Terus campurannya sama. Tapi terus bahan organiknya emang yang benar-benar fresh beneran. Fresh, iya. Dan bukannya kulitnya, itu buahnya. Terus pembuatannya tidak 3 bulan, tapi 6 bulan. Oh, lebih lama. Karena emang tujuannya untuk tuh, rasanya kayak apa ya, kayak semeriwing ya. Kalau ya seperti itu lah, seperti alkohol. Waduh, halal nggak itu mas? Ya itu makanya masih dipertanyakan. Karena kita tidak menyarankan untuk membuat seperti ini karena juga mahal. Terus sia-sia lah 6 bulan ini. Iya. Kan silakan pakai ini aja, packaging biasa. Manfaatnya juga banyak banget dan apa ya, lebih enaknya ini daripada ini repot, nanti tidak takutnya Kenapa? ada efeknya. Kita belum berani. Nah, terus ada manfaat lain yang mungkin teman-teman sudah pernah nyoba, itu ampasnya itu campur sama ekoenzim, kasih air, dikasih air itu dipakai kerendam kaki kalau dia kena sakit asam urat. Kan bapak udah tua kayak saya udah tua itu karena sering ada asam urat, gangguan asam urat itu bisa diatasi dari itu. Ini ampasnya Itu asam uratnya hilang atau berkurang, mengurangi aja? Berkurang. Berkurang. udah bisa hilang, ya. udah sembuh. Sembuh. Dan itu udah banyak yang mencoba. Terus kalau yang kayak gini ya kan darah tua itu, terus sini di apa dengkul ini, apa dengkul ya? Iya, ini nyeri-nyeri Emang dengkul ya? Apa lutut ya, lutut itu sakit, nyeri itu. Ini dipakai ekoenzim ampasnya itu, yang masih basah. Itu tempel sakit, itu dibalut biar gak Kain, lepas gitu. itu. Dibalut kain biar gak lepas. Itu dipakai tidur, terus itu udah mengurangi sih itu apa sakitnya, nyerinya itu. Jadi satu banyak sekali udah testimoni yang melakukan seperti itu. Jadi kita kan ada grup WA ekoenzim tingkatnya Kapanewon. Nah, itu ada yang laporan sudah mencoba gitu loh. Jadi sudah testimoni hasilnya mengurangi gitu loh. Kemarin sembuh ibu-ibu kan. Nanti kita coba, kita mau saya kumpulkan, kita narasikan, kita buat satu catatan ya. Jadi kan testimoni benar-benar teman-teman yang sudah praktekkan gitu loh. Kalau selain asam urat gitu ada testimoni lain nggak? Sakit apa gitu? Kalau untuk luka dan namanya tangan gitu. Saya sendiri itu. kalau habis dari sawah itu kan gatal-gatal, itu kita rendam, jadi kasih 3 tutup dengan satu perbandingan airnya kira-kira 20 tutupnya gimana. Itu kita rendam sekitar setengah jam atau seperempat jam, itu sudah mengurangi gatal atau luka-luka biasanya rangan kalau bahasa Jawa itu mengurangi benar itu gatalnya juga. Biasanya itu sembuh. Itu maksudnya yang saya alami, yang sudah saya lakukan gitu loh. Ya, teman itu sudah kemana-mana bawa ekoenzim, pakai spray. Kayak ya itu bisa dipakai untuk hand sanitizer. Oh, bisa juga. Itu terus kalau kita
luka kena sayatan peso atau kenapa itu semprot pakai itu, semprot pakai ekoenzim. Teman-teman pakai yang murni tanpa pakai tambahan. Oh itu nggak apa-apa kalau nggak pakai tambahan air tuh? Dia pakai tambahan air kayak di permainan usahawan tadi itu, satu tutup botol kasih 10 ya? Sampai 10. Kalau temen itu agak apa? Agak mungkin eksperimen juga. Pakai murni ekoenzim dibawa kemana-mana. Dan itu kayak jimat Mbak, ekoenzim itu. Ekoenzim itu ternyata yang menurut beberapa pakar itu mengeluarkan energi negatif. Maksudnya banyak energi negatif jelek ya. Kalau radiasi HP kan radiasi ada. Nah itu radiasi itu maksudnya radiasi itu energinya keluarnya positif. Radiasinya itu. Nah kita antisipasi atau kita lawan dengan ekoenzim yang mengeluarkan energi negatif. Jadinya kan apa namanya? Menolak. Jadi kayak jimat itu. Itu teman-teman udah gimana? Terus ada lagi yang di kasurnya itu, terus disebari tadi ampas yang kering tadi itu. Itu salah satu cara untuk itu menangkal radiasi. Radiasi misal ada apa namanya TV, HP dan power itu biasanya harusnya gede sekali. Nah satu caranya tuh itu menangkal atau mengurangi radiasinya pakai ekoenzim ampasnya, atau juga bisa pakai ekoenzim yang ini ya, terus dibuka taruh ke tempat kayak kita pakai aromaterapi, kita taruh aja di pojok, itu nggak usah dipalasi, sudah ini mengeluarkan energi negatifnya, dia akan terlawan si energi positif tadi, di radiasi dan sebagainya itu akan di apa ya namanya? Ditangkal kayak penangkal seperti itu. Banyak sekali memang ini. Cuman ya beberapa teman-teman di grup besar itu udah saling bereksperimen sendiri. Kan masih belum ada yang tahu ya. Ekoenzim itu masih baru kan ininya, tentang ininya. Apa namanya? Ilmunya. Itu kira-kira kalau di Jogja baru di sini aja atau? Enggak. Jogja itu udah besar Mbak, udah banyak sebetulnya. Kita makanya itu kita ada grup ekoenzim Nusantara. Grup ekoenzim Nusantara itu sudah satu Indonesia, dari nasional, terus di tiap provinsi, tiap kabupaten itu udah ada. Namanya Omah Ekoenzim. Biasanya itu dia kan jadi kayak banknya ekoenzim. Dan kita bukan wajib store, kita dapat nitipkan donasi enzim kita ke tempat itu. Di Jogja, di Sleman itu udah ada tempatnya Rumah Ekoenzim. Dan nanti harapannya tiap Kapanewon ada kayak Rumah Ekoenzim. Itu didonasikan. Karena ini kan dari penuhnya tidak boleh diperjualbelikan atau dikomersilkan. Ini harus cuma didonasikan. Kalau ya minta aja, meskipun kita bikinnya juga pakai biaya, tapi dari penemunya dokter Sukan itu dia penelitiannya juga biaya tinggi, bertahun-tahun dia memerlukan waktunya, pikiran, biaya itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ketemu itu, dan beliau udah mendonasikan semua ilmunya yang berarti itu ekoenzim, terus diturunkan ke penggiat ekoenzim bahwa itu tidak boleh diperjualbelikan. Paling ganti botol. Pantesan di toko-toko tuh belum ada ekoenzim. Ternyata emang nggak boleh toh dijual beli. Mungkin dari Mas Awang sama Pak Kus kayak ada pesan gitu buat teman-teman di sana terkait pengolahan sampah sama ekoenzim ini, biar apa ya, teman-teman di sana tuh sadar gitu loh, oh iya ternyata sampah itu bisa dijadiin nilai ekonomis juga gitu. Saya nggak punya ya. Iya, harapan saya baik itu dari teman-teman yang masih muda, kita mulai harus melek terhadap lingkungan ya. Saat ini
Jadi kita di bumi kan cuma mampir saat ini, yang nanti juga akan beralih ke generasi selanjutnya gitu. Jadi harapannya kita mencintai lingkungan dari olah dan pilah sampah dari rumah sejak dari sumbernya, terus nanti kita manfaatkan salah satunya menjadi koenzim, itu sudah mengurangi minimal di lingkungan kita sendiri, mengurangi timbunan sampah, dan manfaatnya juga kita bisa rasakan untuk mengompos, untuk menyiram sayuran mungkin di rumah atau tanaman hias yang baru ditanam atau sudah ditanam gitu loh. Minimal ya, untuk hidup lestari kita next untuk tinggalan generasi mendatang itu bumi yang sehat dan baik gitu loh. Kan cuma kayak piknik nih kita hidup di nanti akan beralih ke masa selanjutnya gitu. Itu mungkin. Mungkin tambah sedikit. Sebenarnya tadi kita sudah bilang bahwa sampah itu bisa juga sebagai ekonomi. Nah sekarang baru dicanangkan sirkular ekonomi. Bahwa sampah itu bisa diputar dari ekonomi besar. Dan sekarang banyak sekali anak-anak muda yang bergelut di sampah dan dia hidup dari sampah. Jadi pengusaha sampah jadi pengusaha daur ulang, itu akan banyak sekali hasilnya dari situ. Teman-teman muda banyak sekali yang bergelut di sampah. Makanya teman-teman muda disiapkan dan berusaha belajar banget untuk mengolah sampah. Mengolah sampah sirkular ekonominya sangat tinggi. Terima kasih. Oke. Terima kasih buat Mas Awan dan juga Pak Kus yang udah menemani saya di sini untuk berbicara tentang pengolahan sampah dan juga apa itu ekoenzim. Semoga teman-teman yang menonton itu bisa mendapatkan ilmunya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini masih ingin bertanya lebih lanjut apa itu ekoenzim dan juga pengolahan sampah, mungkin dari Mas Awan sama Pak Kus punya sosial media yang bisa dikunjungi sama teman-teman di sana, Instagram atau mungkin nanti nomor teleponnya bisa ditaruh di description box. Itu ada Instagramnya mungkin di apa namanya? Bagus. Instagram. Saya Kusnadi aja loh. Kusnadi. Oh ya, @kusnadi gitu. Yeah. Oke. Ya mungkin sosial medianya masih dalam tahap pengembangan, jadi nanti bisa ditulis di description box juga. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata. Sekian, selamat pagi, salam.